Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia. Hai kakak abang mahasiswa akhir Universitas Negeri Padang. Sama-sama kita ketahui bahwasanya 2 hari ini kita telah dihebohkan dengan berita pemotongan UKT untuk mahasiswa akhir. Dan sebelumnya, kebijakan yang dikeluarkan mengenai pemotongan UKT ini sudah sangat relevan dengan mahasiswa akhir, namun diubah dengan alasan tertentu yang membuat gelombang protes itu datang dari mahasiswa akhir terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak kampus. Namun di sini yang perlu kita perhatikan adalah apa sih masalah sebenarnya? Apa yang menyebabkan adanya problematika dari pemotongan UKT ini? Nah, kami dari UKWP 2 Sosro akan menjelaskan secara sederhana di mana letak permasalahan kenapa pemotongan UKT ini menjadi suatu masalah. Nah, di sini teman-teman kami akan coba menjelaskan kenapa kebijakan terbaru dari pemotongan UKT ini menjadi suatu problematika untuk mahasiswa akhir Universitas Negeri Padang. Nah, di sini kita akan membedah menjadi 3 bagian. Yang dimana itu bagian pertama adalah kebijakan awal, yang kebijakan ini tuh sudah sangat relevan dengan mahasiswa akhir. Dan ini adalah kebijakan yang disahkan H+1 pembayaran UKT itu pada tanggal 6 Januari tahun 2026. Dan kebijakan ketiga adalah kebijakan yang dikeluarkan setelah adanya audiensi dari BEM-KM UNP. Nah, kebijakan setelah audiensi ini pada semester genapnya sudah sangat relevan dengan kebijakan lama. Namun kapan kebijakan ini menjadi masalahnya? Yakni pada semester ganjil Juli-Desember 2026. Di mana pada saat semester 7 pada program studi D3 yang tadinya semester 7 sudah mendapatkan pemotongan UKT sebesar 50%, namun di sini masih 25%. Dan kapan mereka mendapatkan potongan sebesar 50% itu pada saat mereka semester 8 untuk program studi jenjang D3. Dan untuk jenjang S1 yang awalnya semester 9 sudah mendapatkan potongan UKT sebesar 50%, namun pada semester ganjil depan hanya mendapatkan potongan sebesar 25%. Kapan mereka akan mendapatkan pemotongan sebesar 50%? Itu pada saat mereka semester 10. Nah, pemotongan 50% ini pun baru bisa didapatkan setelah mereka memenuhi surat komitmen bahwasannya mereka harus bisa wisuda pada semester tersebut. Nah, kenapa kebijakan setelah audiensi ini masih tetap menjadi problematika terhadap pemotongan UKT oleh mahasiswa akhir? Karena mahasiswa yang paling banyak mengambil E6 SKS itu ke kampus hanya untuk menyelesaikan skripsi atau tugas akhirnya, teman-teman. Mereka tidak menggunakan fasilitas atau layanan kampus secara penuh. Lalu mengapa mereka harus ikut membayar secara penuh juga? Atau hanya mendapatkan sedikit pemotongan dari UKT yang harus mereka bayarkan? Untuk itu kami pastinya berharap mahasiswa akhir yang memiliki paling banyak 6 SKS itu tetap mendapatkan pemotongan UKT sebesar 50% pada semester berapapun itu, seperti kebijakan di awal. Nah, yang kedua yang menjadi masalahnya adalah mengenai statement dari pihak kampus bahwasannya pemotongan UKT ini merupakan keputusan sepihak dari rektor. Dan di sini sama-sama kita lihat bahwasannya tidak ada aspirasi dari mahasiswa yang didengarkan oleh pihak kampus, padahal aspirasi tersebut juga untuk kesejahteraan mahasiswa. Nah, terakhir teman-teman yang sangat disayangkan adalah statement dari pihak kampus yang mengatakan bahwasanya tujuan dari pemotongan UKT ini adalah untuk mendorong atau memotivasi mahasiswa akhir agar lebih cepat menyelesaikan tugas akhirnya. Sama-sama kita ketahui, kendala dari mahasiswa akhir itu kadang bukan kurangnya motivasi, tapi mungkin dari dosen yang susah dicari, dan ini tentu bisa menjadi evaluasi juga untuk pihak kampus gitu. Atau mahasiswa akhir yang bekerja untuk memenuhi pembayaran UKT. Dan logikanya semakin pemotongan UKT ini besar dan tidak relevan, maka mahasiswa akhir tersebut akan selalu mencari pendapatan yang pada akhirnya juga akan mengganggu mereka untuk menyelesaikan tugas akhirnya. Nah, itulah teman-teman penjelasan sederhana dari kami, dan tentunya kita berharap pihak kampus tidak hanya menjadikan mahasiswa sebagai ladang pendapatan, tapi juga memikirkan dan merelevankan kebijakan tersebut dengan kondisi mahasiswa akhir pada saat ini. Kita tahu tujuan dari pihak kampus membuat kebijakan ini adalah baik untuk memotivasi mahasiswa akhir agar cepat menyelesaikan tugas akhirnya. Namun pihak kampus harusnya juga mempertimbangkan atau melihat faktor-faktor yang membuat mahasiswa akhir telat untuk menyelesaikan tugas akhirnya. Dan sejatinya kesejahteraan mahasiswa adalah prioritas utama untuk kita semua.
Oke, sekian dari kami. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.